Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, Jokowi kali ini tidak akan main-main tentang tindak pidana korupsi, yaitu Indonesia dan Singapura telah menyepakati dilakukannya perjanjian ekstradisi, yaitu akan membuat Indonesia memudahkan untuk memproses hukum pelaku tindak pidana umum maupun korupsi yang kabur ke Singapura. Nah, ini adalah perjanjian yang sangat keren sekali, di mana koruptor-koruptor di Indonesia sering singgah ke Singapura. Maka ini momentum yang sangat keren sekali. Dengan perjanjian ini, maka Indonesia tidak akan sungkan-sungkan untuk melakukan atau memproses hukum para pelaku korupsi atau pelaku tindak pidana umum yang berada di Singapura. Tidak hanya itu saja loh, Presiden Joko Widodo dalam perjanjian dengan Singapura, yaitu Presiden Joko Widodo juga mengumumkan telah mengambil alih ruang kendali udara di Kepulauan Riau, termasuk di Natuna, yaitu kesepakatan yang telah ditandatangani kemarin. Dengan demikian, ruang lingkup Flight Information Region Jakarta akan meliputi seluruh teritorial di Indonesia. Nah, padahal Flight Information Region ini sudah dikelola Singapura pada tahun 46 dan mulai tahun 98 memulai dengan negosiasi, tetapi di era Presiden Joko Widodo semua itu bisa diambil alih. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Taktik Jokowi ambil semua aset koruptor di Singapura. Indonesia dan Singapura menyepakati dilakukannya kerjasama ekstradisi. Hal itu tertuang dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura yang berlangsung di tengah pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Pertemuan itu diadakan di Sanyaka Resort Bintang Kepulauan Riau pada Selasa 25 Januari 2022. Dengan adanya perjanjian ekstradisi tersebut, memudahkan Indonesia memproses hukum pelaku tindak pidana umum maupun korupsi yang kabur di Singapura. Untuk perjanjian ekstradisi itu, dalam perjanjian yang baru ini, masa retroaktif diperpanjang dari semula 15 tahun menjadi 18 tahun, sesuai dengan pasal 78 KUHP, ujar Jokowi. Di samping itu, dalam pertemuan tersebut disepakati Indonesia mengambil alih ruang kendali udara di Kepulauan Riau termasuk Natuna dari Singapura. Setelah diambil alih ini, ruang kendali udara sepenuhnya dikelola Jakarta. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah Indonesia dan Singapura kini menyepakati perjanjian mengenai Flight Information Region, sehingga ruang lingkup Jakarta kini melingkupi seluruh wilayah udara di perairan sekitar Kepulauan Riau Kepri dan Kepulauan Natuna. Perlu diketahui, tahun 2022 ini merupakan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura. Presiden Jokowi berharap ke depan kerjasama penegakan hukum, keselamatan penerbangan, dan pertahanan keamanan kedua negara dapat terus diperkuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Diketahui Singapura membantah disebut sebagai surga koruptor terdekat dari Indonesia oleh KPK. Meski demikian, puluhan buron kasus korupsi memang sempat singgah hingga menetap di Singapura. Setidaknya ada 20 buron kasus korupsi yang diduga pernah atau diduga masih berada di Singapura. Mereka bertahan di sana karena perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura belum diratifikasi sehingga belum bisa dilaksanakan. Berikut deretan buron kasus korupsi yang pernah atau masih berada di Singapura berdasarkan data yang dihimpun pada detik.com pada Sabtu 10 April 2021. Nunun Nurbaiti ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus cek pelawat anggota DPR 99 hingga 2004 untuk pemilihan Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004 Miranda S. Gultom pada 2011. Nunun tak langsung menyerahkan diri. Dia sempat kabur ke Singapura pada Maret 2011. Namun Nunun mengatakan kepergiannya di Singapura itu untuk proses pengobatan. KPK akhirnya menangkap Nunun pada Desember 2011. Nunun kemudian diadili. Dia divonis 2 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada 2012 pada 2014, namun bebas. Muhammad Nasaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nasaruddin ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Wisma Atlet pada Juni 2011.
Nazarudin saat itu juga kabur. Dia dikabarkan kabur ke sejumlah negara, salah satunya ke Singapura. Dia ditangkap dengan bantuan Interpol di Kolombia pada Agustus 2011. Nazarudin kemudian dihukum 13 tahun penjara untuk 2 kasus korupsi. Edi Sindoro, mantan bos Lipo Group, Edi Sindoro dijerat sebagai tersangka terkait suap PN Jakpus pada 2016. Dia berperan memberikan arahan dalam pemberian suap yang dilakukan oleh swasta bernama Dodi Arianto Supeno kepada Edi Nasution yang saat itu menjabat Panitera Sekretaris PN Jakpus. Edi sempat jadi buron dan singgah di beberapa negara Asia Tenggara termasuk Singapura. Edi menyerahkan diri ke KPK pada Oktober 2018. Dia divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta subsidi 3 bulan kurungan oleh Hakim PN Jakpus. Samsul Nur Salim, pengusaha Samsul Nur Salim ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BLBI pada Juni 2019. Kasus ini diduga merugikan negara hingga 4,58 triliun. Samsul terdeteksi berada di Singapura. KPK telah mengirimkan surat SCSNBC Interpol Indonesia untuk membantu mencari Samsul melalui red notice. Namun Samsul tak kunjung tertangkap. Terbaru, KPK telah menyetop penyidikan kasus korupsi BLBI dengan tersangka Samsul. KPK mengatakan kasus ini di stop karena penyelenggara negara dalam kasus ini divonis lepas oleh Mahkamah Agung. Iji Nur Salim, Iji Nur Salim merupakan istri Samsul Nur Salim. Sama seperti suaminya, Iji juga berada di Singapura. Kasus keduanya telah di stop penyidikannya oleh KPK. Bambang Sutrisno, Bambang merupakan mantan komisaris Bank Surya yang telah divonis penjara seumur hidup oleh PN Jakarta Pusat. Dia dinyatakan bersalah dalam kasus penyelewengan dana BLBI pada 2003. Perbuatan Bambang dinyatakan menyebabkan kerugian negara 1,5 triliun. Bambang masih berkeliaran bebas dan diduga berada di Singapura. David Nusa Wijaya, David merupakan terpidana kasus Bank Servitia dengan kerugian negara 1,256 triliun. Dia pernah terlacak melewati Singapura. David divonis 4 tahun penjara serta dihukum membayar uang pengganti kepada negara sebesar 1,2 triliun. Samadikun Hartono, Samadikun merupakan terpidana kasus bank modern dengan kerugian negara 169 miliar. Samadikun juga pernah tinggal di Singapura pada masa pelariannya. Dia telah ditangkap di Cina dan dieksekusi. Diketahui juga Presiden Joko Widodo mengumumkan resmi mengambil alih ruang kendali udara Kepulauan Riau termasuk Natuna melalui perjanjian kesepakatan bersama dengan Singapura. Dengan demikian, ruang lingkup VIR Jakarta akan meliputi seluruh teritorial Indonesia. Selama penandatanganan VIR ruang kendali udara, maka ruang lingkup VIR Jakarta akan terlingkupi seluruh teritorial Indonesia, terutama Natuna dan Riau, ujar Jokowi dalam konferensi pers secara daring di akun YouTube Sekretaris Presiden pada Selasa 25 Januari. Mulanya VIR di Kepulauan Riau dan Bintan dikuasai Singapura, sehingga jika ingin melintasi wilayah udara tersebut harus melalui izin negara kota itu. Setelah diambil alih Indonesia, VIR sepenuhnya dikelola oleh Jakarta. Selain VIR, Jokowi juga menyambut baik perjanjian ekstradisi dan sejumlah kerjasama kedua negara di bidang politik hukum dan keamanan. Upaya negosiasi Indonesia dengan Singapura mengambil alih VIR sudah dilakukan sejak 1990-an hingga akhirnya bisa terwujud di era Jokowi. VIR Kepulauan Riau diketahui berada di bawah kendali Singapura pada Maret 1946. Negara kota itu menguasai sekitar 100 mil atau sekitar 160 km laut wilayah udara Indonesia. Keputusan itu diambil melalui International Civil Organization karena Jakarta saat itu belum memiliki kompetensi dari berbagai aspek di usianya yang baru menginjak 1 tahun merdeka.